Pak Roni, ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang lain juga, tapi sekitar toharo, sekitar wudhu. Pertanyaan berikutnya itu adalah tentang dari Ibu Diahwati, wali siswa dari Muhammad Raisal Ardan. Pertanyaannya, apakah darah karena sakit ambeien itu najis? Apakah harus sholat atau seperti darah haid yang tidak boleh sholat? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Jadi itu kalau darah haid itu memang proses alami, ya. Memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah ada hukum-hukumnya. Kalau ambeien itu bagian dari sakit. Ketika kita berambeien dan keluar darah itu, maka kalau hendak mau sholat cukup wudhu saja, cuma ya, ada persyaratan atau secara kita ikhtiarnya itu segera dibersihkan, bersihkan sampai bersih, wudhu, segera sholat, bukan sholatnya cepet-cepetan, dipercepat, ya, bukan. Ikhtiarnya tadi itu dipercepat, kemudian kita sholat. Itu selesai. Kemudian ternyata setelah sholat terus dibuka keluar darah bagaimana? Kita kan tidak sadar pada saat itu. Jadi tidak apa-apa ya Pak Roni ya. Maafu istilahnya. Kalau mau masih ragu, ya tindakan yang berulang, tapi percuma untuk ragu, buat apa? Gak usah ragu, sudah ikhtiar, niat yang terbaik membersihkan diri kita. Jadi sekali lagi cukup berwudu, tetapi seiring dengan wudhu dibersihkan juga sebelum sholat. Sebelum berwudhu bersihkan dulu Pak Roni. Iya. Gimana? Sebelum wudhu dibersihkan dulu, kemudian kita wudhu. Kalau misalkan apa saya tidak tahu dengan alat apa, pampers atau apa, pokoknya nanti kan tahu medis, ahli medis. Seperti itu. Jadi sesuatu yang membatalkan wudhu itu yang keluar dari dua lubang depan dan belakang itu. Ya maksudnya itu, buang air besar dan buang air kecil ya Pak Roni. Itu kan termasuk. Jadi cuma yang hadas membatalkan kecil. wudhu tadi loh ya. Cuma hadas kecil. Itu bukan darah menstruasi. Menstruasi saja kalau sudah lebih dari batas waktu menstruasi namanya darah ifadho. Itu pun juga kata Nabi cukup dibersihkan, cukup sholat, keluar lagi, dibalut lagi. Mau wudhu lagi, bersihkan lagi. Seperti itu, hampir sama dengan darah penyakitnya. Ada pertanyaan lagi Pak Roni, ini dari Ibu Devi Astuti, wali siswa kelas 1 Hisam, kelas 1 Hisam. Pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau wudhu ketika membasuh ubun-ubun? Kadang ada yang disiram sebagian rambut atau ubun-ubun ujung kening saja, atau bahkan ada yang hampir seluruh kepala disiram. Itu hukumnya bagaimana? Dan manakah yang lebih baik atau lebih tepatnya? Terus ada pertanyaan yang kedua ini Pak, dari Ibu ini. Apa hukumnya kalau suami istri bersentuhan setelah melakukan wudhu? Mau melaksanakan sholat fardu. Terima kasih. Terima kasih kembali bagi para penanya. Tentu saja kepingin mendapatkan tambahan wacana, paling tidak setidaknya ingin memperjelas dari Rasulullah dan untuk memperbaiki diri. Saya kira begitu, insya Allah begitu. Jadi adalah kiat-kiat yang baik. Jadi tadi dikatakan bahwa bagaimana
kalau orang itu mengusap kening loh, sudah sudah jauh kan. Tadi ya, Pak. Pertanyaan itu jangan rancu. Kembalilah pada Al-Qur'an. Wamsahu, mengusap, dan usaplah biruusikum, ra'sun itu sirah. Bahasa Jawa ra'sun itu sirah, bahasa Indonesia kepala. Yang dinamakan kepala itu mulai pertumbuhan rambut paling depan sampai belakang sini. Sampai tengkuk ya tadi Pak Roni. Bagaimana Rasulullah tadi sudah sampaikan, sekali Rasulullah itu mengusap dengan cara seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi mana yang lebih baik dan bagaimana caranya, yaitu tadi seperti Rasulullah. Yang terbaik adalah figur kita yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan, menjelentrehkan persoalan ubudiyah, lebih khusus ibadah mahdoh. Siapapun orangnya, jabatannya apa, profesinya apa, terkait dengan ibadah mahdoh yang tidak cocok dengan juknis bestek dari Allah lewat Rasulnya, pasti ditolak. Man amila amalan laisa lahu amruna, yang bukan dari saya, fahuwa maka bagina raddun, tertolak. Eman-eman ibadah. Kita mengumpulkan pahala, pemirsa, kita mengumpulkan ya apa itu segala macam perbuatan amal soleh kita, tetapi kalau tidak cocok atau membuat aturan yang berbeda, maka jadilah sia-sia kita. Tadi bagaimana hukumnya? Ya kan ya? Bagaimana hukumnya? Hukumnya ya bisa diukur sendiri kan. Mengikuti Nabi bagian dari takwa. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ada lagi hadisnya. Siapa yang taat kepada Allah berarti taat kepada Rasul. Siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Kan begitu. Berarti kalau kita membuat aturan sendiri, ya tak tahu ikut siapa. Wong kita hidup ini ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Nah, ibadah itu karena yang menciptakan Allah dan untuk ibadah kepada Allah, maka seluruh aspek kegiatan kita ini namanya ibadah, wajib nurut kepada Allah secara fitrah. Kalau tidak nurut berarti keluar dari fitrahnya sendiri. Ya terserah, kata Allah, aku punya neraka, aku punya surga, silakan dipilih, nggak usah ribut. Kan begitu. Yang lanjut, coba gimana? Ya, yang kedua tadi itu Pak Roni, bagaimana kalau suami istri bersentuhan setelah melakukan wudhu, padahal mau akan sholat. Ini berselisih sejak zamannya khalifah. Sejak zamannya khalifah ada Abu Bakar, ada Utsman, ada zaman khalifah sudah berselisih terkait dengan masa persentuhan antara kulit ini. Jadi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisaihi thumma kharaja ila sholati walam yatawaddo. Akhrajahu Ahmad, hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, wa dha'afahu Bukhari. Ya, jadi ini dilemahkan oleh Bukhari. Tetapi banyak yang menyandari mensohekannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mencium sebagian istrinya, kemudian keluar menunaikan sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Ini riwayat Ahmad, tapi dinilai oleh Bukhari lemah, gak sampai doif, masih lemah. Tapi di sini ada pendukung hadis yang lain, ya. Nanti saya sampaikan tentang perselisihan bagaimana pendapat sahabat-sahabat yang berselisih. Jadi menurut kita,
karena mencium itu ya. Ada lagi hadis dari Aisyah juga ketika sholat malam. Nah, Aisyah itu kehilangan di mana Rasulullah itu. Akhirnya terus kemudian meraba-raba kemudian terpegang oleh kaki Rasulullah yang sedang berdiri, karena itu pada saat itu beliau sedang sujud, dan itu tidak membatalkan wudhu. Nah ini jadi kemudian Rasulullah tetap sholat kan? Rasulullah tetap sholat. Para pemirsa, Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah, masalah fikih itu masalah faqihah. Faqihah itu pemahaman. Dari dulu sejak zamannya sahabat, masalah persentuhan wanita kulit dengan lain jenis itu sejak zamannya sahabat. Hanya sekarang menjadi rame-rame lagi ya. Kenapa menjadi rame-rame lagi? Di masa sahabat saja sudah berbeda pendapat. Itu hal yang biasa, nggak usah diperuncing. Kalau apa yang diyakini oleh kita, tentunya ada landasan qot'inya ya, Al-Qur'annya, hadisnya, nggak apa-apa, silakan. Semua akan dimintai pertanggungjawaban seperti itu. Nah, ini salah satu hal yang masuk dalam hal yang membatalkan wudhu. Iya. Ya kan? Iya, ini juga ada terkait Pak Roni. Nah, jadi ada pertanyaan lagi yang terkait dengan membatalkan wudhu. Ini ya, dari Ananda Ginayu Layina. Ya. Kelas 4 Kahar Muzakir. Pertanyaannya, hal-hal apa saja yang bisa membatalkan wudhu? Kemudian ada pertanyaan kedua dari Ginayu ini, setelah berwudhu kita bersalaman dengan saudara laki-laki. Kalau tadi kan pertanyaannya bersentuhan suami istri, kali ini bersalaman dengan saudara laki-laki, apa wudhu kita batal? Ya baik, terima kasih. Itu terkait dengan hal yang membatalkan wudhu. Dari sekian hadis, dari sekian riwayat, apakah dari Bukhari, Muslim dan seterusnya, itu banyak berbeda pendapat sejak zamannya Rasulullah masih hidup. Jadi kalau disimpulkan, hal yang membatalkan wudhu itu sesuatu yang keluar dari lubang depan dan belakang. Kubul dan dubur tadi ya Pak. Ya, kubul dan dubur. Yang kedua, keluarnya angin, dan dipastikan keluar apa enggak. Persoalan yang terjadi, iblis menggoda manusia, masuk dalam rongga manusia melalui lubang itu, seakan-akan seperti mau keluar angin, ternyata tidak keluar. Itulah bentuknya iblis menggoda orang yang sedang sholat. Jadi pastikan bau enggak, walaupun enggak keluar bunyinya. Kalau bau berarti ya batal. Itu persoalan di situ. Kemudian persentuhan kedua alat vital, laki-laki dan perempuan. Jadi mohon maaf, ini walaupun orang sudah berumah tangga kadang-kadang tidak paham. Kalau bersentuhan maksudnya berhajat. Kemudian kalau tidak keluar apa ya mandi? Ya mandi. Mandi. Jadi disengaja atau tidak sengaja, bersentuhan ini namanya dipahami oleh para sahabat. Sebagian mengatakan masuk bersentuhan itu adalah berhubungan suami istri, berhubungan badan atau berhubungan mempertemukan dua alat vital lain jenis seperti itu. Kemudian hilangnya kesadaran. Di sana sini banyak hadis yang membingungkan terkait dengan tidurnya Nabi SAW. Katanya Nabi kalau begini itu Nabi mau apa itu asar ya, itu maghrib sampai asar nunggu sampai isya. Sampai isya ya? Apa asar? Maghrib sampai isya. Nah, katanya Nabi tidurnya itu diraba-raba, diramal-ramal sendiri. Padahal hakikatnya itu yang membatalkan wudhu yang salah satunya ini adalah hilangnya ingatan. Hilangnya ingatan. Nah, berarti Nabi itu walaupun agak ngorok-ngorok, tapi
Ingatannya Nabi selalu berzikir kepada Allah, beda dengan kita. Jadi selama Nabi itu dikatakan, oh Nabi kalau gini ngorok, kalau ini membatalkan, bukan ngoroknya, bukan posisi tidurnya, tapi hilang ingatan. Misalnya kita dalam kondisi sholat ternyata tiba-tiba pingsan, dia batal. Berarti batal. Nah, apalagi di luar sholat. Pada orang hilang ingatan kalau di IGD itu gimana? Ya gak kewajiban sholat. Gak kewajiban. Seperti itu. Jadi supaya tidak mengiungkan, selama itu hilang ingatan maka dia batal. Nah kemudian selanjutnya ini Pak Roni yang berkaitan dengan bersentuhan saudara dengan saudara laki-laki. Ya ini tadi kan dicontohkan Nabi mencium istrinya, ya kan itu ya? Iya. Berarti tidak batal ya Pak Roni ya? Tidak batal, tapi nanti dulu. Jangan memutuskan tidak batal dulu. Masalahnya banyak perbedaan. Kemudian berikutnya ada keluar angin ya. Tadi saya sampaikan. Kemudian menyentuh kemaluan. Nah, bagaimana menyentuh kemaluan? Nah, ini dari Ibnu Ali radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki bertanya, saya menyentuh kemaluanku. Atau ia berkata, seorang laki-laki menyentuh kemaluannya pada waktu sholat, apakah ia wajib berwudu? Nabi menjawab, tidak, karena ia hanya sepotong daging dari tubuhmu. Tubuhmu sendiri, ngapain kok ribut? Tubuhnya sendiri. Kok dikatakan batal bagaimana? Ini Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan hadis ini lebih baik dari hadis yang diriwayatkan oleh Busra. Busra mengatakan batal, tetapi ini para pakar hadis, perawi hadis menyebutkan seperti ini. Rasulullah sendiri mengatakan itu dagingmu sendiri, kok batal bagaimana? Seperti itu ya. Jadi sekali lagi jawaban Nabi, tidak batal karena kemaluan itu sepotong daging dari tubuhmu sendiri. Dikeluarkan oleh imam yang lima imam itu mensohihkannya. Masuk. Nah kemudian bagaimana dengan ada yang kemarin tanya apa Bu? Tayamum. Bukan, ini yang bersalaman dengan saudara laki-laki. Nah, bersalaman dengan saudara laki-laki itu sama dengan bersentuhan tadi. Iya. Nah, ini kalau saya berpendapat sendiri nanti dianggap saya itu membenarkan diri sendiri. Nanti saja saya jawab ya. Terkait dengan tayamum. Tadi disampaikan dalam hadis bertayamumlah dengan air. Wan Ali radhiyallahu anhu inda Ahmad wa ju'ilat turabu fi tahurin. Menurut Ahmad dan Ali radhiyallahu an, Sayyidina Ali maksudnya, dan dijadikan tanah bagiku sebagai pembersih. Itu terkait dengan bertayamumlah dengan air atau pada benda yang suci. Jadi kenapa harus dengan air? Ya kalau ada air dengan air. Kalau tidak ada air ya dengan benda yang bisa menyerap atau benda yang suci. Kemudian ini ada hadis lagi, masih banyak persoalan fikih ini. Langsung saya bacakan artinya saja ya. Dulu itu zaman Nabi gak ada air, orang mau sholat kan mestinya mandi besar, junub. Ternyata gak ada air, rame-rame gulung-gulung di lapangan. Kata Nabi, lu kan ada apa rame-rame? Ini ya Rasulullah katanya junub. Kemudian gulung-gulung maunya itu membersihkan diri dengan debu seluruh badan. Terus Rasulullah SAW tidak begitu. Ambillah, ini ya, tayamum, gerakan tayamum ini ya. Jadi ambillah tanah ini, tanah yang suci, tayamum, ya, tayamum. Kemudian digosokkan di balik punggung ya, punggung. Ini punggung ya. Kalau yang
yang halus atau khawatir masih ada yang kasar, maka ini bisa dilepaskan, dikentrek gini atau ditiup. Itu semua adalah dalam rangka menghindari ya debu-debu yang agak kasar itu. Jadi ikhtiar duniawi ya. Kemudian Rasulullah ini ya. Nah ini kemudian dibalik. Nah ini kan belum dipakai. Nah ini ya. Nah kemudian nah ini ya seperti itu. Habis ngambil lagi debu di tempat yang lain atau bergeser sedikit ya, kemudian di apa itu dikentrek bahasa Jawa supaya lepas yang kasar, kemudian disapunya apa itu wajahnya ini ya. Nah seperti itu ya, atau bersamaan boleh seperti ini ya. Seperti itu. Itulah tayamum. Jangan salah persepsi kalau pengganti wudhu harus sampai dengan mata siku. Kalau junub bagaimana ya, gulung-gulung tadi lah. Nah, itulah berbeda anak. Ya, jadi pemirsa, inilah yang digambarkan oleh Rasulullah. Sungguh dalam ayat tadi benar, aku tidak merepotkan dirimu, hanya saja supaya kalian bersyukur. Ini adalah keringanan Allah, kasih sayang Allah pada hambanya. Ini belum kaifiyah sholat, masih kaifiyah toharoh. Jadi sekali lagi mari kita sangat berhati-hati agar supaya mendapatkan value, bobot nilai amalan kita ini sangat berbobot daripada mereka yang tidak mengikuti Nabi. Seperti itu. Ya, ada lagi Pak Roni Ya, pertanyaan ya, dari Ibu Nani, wali siswa dari Mirza dan Hafizah kelas 2 dan 5. Assalamualaikum, waktu kena flu pas wudhu sudah mengeluarkan ingus dan dahak. Tiba-tiba setelah selesai wudhu keluar ingus dari hidung. Apakah harus mengulang wudhu lagi atau tidak ya? Jazakillah khair. Ya, terima kasih kembali. Pertanyaannya sangat bagus terkait dengan keluarnya dahak atau darah dari ingus karena mungkin panas dalam ya. Mungkin ingus flu itu loh Pak. Ingus, karena flu itu setelah wudhu ternyata keluar, maka cukup dibersihkan saja. Itu tidak termasuk bagian hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi cukup dibersihkan kemudian langsung sholat. Tadi ada janji saya untuk menyampaikan terkait dengan persentuhan kulit. Nah, terkait dengan masu laya masu. Nah, ini persentuhan antara kulit, apakah suami apa saudara, ini ditegaskan Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas ya, terkait dengan persentuhan kulit tadi lawan jenis setelah berwudu apa batal apa tidak. Satu, jangan catat terutama anak-anak ya, mengartikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dengan arti melakukan hubungan suami istri. Itu pendapat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Beliau berdua itu sangat akrab, setiap harinya berjuang menegakkan Islam, agama Allah. Mengatakan tidak, mengatakan bahwa yang dinamakan masu persentuhan itu adalah bersetubuh atau hubungan suami istri. Ini ada penjelasannya. Bersetubuh, ya, hubungan suami istri alias bersetubuh. Kemudian berikutnya saya sampaikan, oleh karena itu kita itu harus terbuka lebar hati kita, itu harus banyak ilmu supaya tidak menjawab dengan cara emosional dan tidak cara pendapat pribadi. Umar bin Khattab kan sama dengan Ibnu Abbas, ya, Ali bin Abi Thalib, serumpun akrab semuanya itu. Umar bin Khattab saja
ya, dan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Ibnu Mas'ud ini yang sering disuruh baca Nabi Al-Quran, mengartikan ayat itu ya ini sebatas persentuhan ya antara laki dan perempuan. Ini membatalkan. Jadi kalau Ibnu Mas'ud dan Umar yang dinamakan masu, itu hanya sebatas persentuhan senggolan atau salaman yang dikatakan pertanyaan tadi. Tapi namanya Ibnu Abbas dan Sayyidina Ali mengatakan ya bahwa yang dinamakan masa masu itu adalah berhubungan alias bersetubuh. Seperti ketika Maryam didatangi Jibril, ya Maryam, kamu akan saya beri anak dari keturunanmu, ya, dari perut kandungmu. Kemudian Maria menjawab, bagaimana saya belum dimasu, belum disentuh, belum disentuh. Ya, masa masu itu yang menjadi persoalan jika sampai hari ini terus terjadi persoalan. Oleh karena itu jangan merepotkan diri, sedangkan sahabat saja yang dimana Rasulullah masih hidup itu sudah berselisih. Jadi fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah menjelaskan adanya perbedaan pemahaman di antara antara kalangan sahabat berdampak pada sampai dengan hari ini. Jadi pendapat yang pertama menjelaskan persentuhan laki-laki dengan perempuan tidak membatalkan wudhu. Satu, dicatat saja. Adanya perbedaan persentuhan, menyentuh, disentuh, macam-macam itu ya. Dengan menyentuh sebagai jima, sebagai jima, menjima, maksudnya berhubungan, menyebabkan ulama terbagi menjadi 3 golongan. Nah, perhatikan. Golongan yang pertama menjadi pegangan dari mazhab Hanafi, Imam Hanafi. Sementara pendapat kedua yang mengatakan menyentuh perempuan membatalkan wudhu diamini oleh para ulama dan mazhab Syafi'i dan Hambali. Ya sudah kan, antara sahabat Nabi dengan para imam-imam itu sekitar hampir 190 sekian tahun baru muncul imam-imam itu. Jangan heran zamannya Nabi masih hidup saja berselisih. Jadi jangan aku yang terbaik, mana yang terbaik, ya kita simak saja. Jadi pendapat sahabat tadi tidak membatalkan wudhu. Nah, sedangkan yang menganggap itu membatalkan wudhu adalah kelompok atau pengikut Syafi'i dan Hambali. Pendapat ketiga yaitu mazhab ulama Makiyah, pendapat bahwa persentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan ya membatalkan wudhu apabila menimbulkan syahwat. Ada lagi bersyarat lagi. Nah, salaman be dulur dewe syahwat apa? Kan tidak ada. Apalagi dari orang tua ya. Kalau berjabat tangan bukan mahram itu ya memang ada, tapi ini tidak terkait. Ini terkait dengan batalnya wudhu apa enggak. Jadi seperti itu. Jadi ini Pak Roni terkait pertama yang tidak membatalkan wudhu ini diperlukan diperkuat adanya hadis yang Aisyah ya menjelaskan bahwa suatu malam kehilangan Rasulullah dari tempat tidur, kemudian dia merabanya dan tanganku memegang 2 tapak kaki Rasulullah
yang sedang tegak karena beliau sedang bersujud. Ini sangat sahih ini ya, seperti itu. Nah, terakhir ini, jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa siapa yang menyentuh lawan jenis tanpa alat, baik menimbulkan gairah seksual ya, diraih atau tidak, maka membatalkan wudhu. Nah, seperti itu. Di sini disinggung oleh pendapat yang lain bahwa Syafi'i itu menyamakan, persepsinya menyamakan persentuhan biasa dengan jima itu dianggap sama. Ini kan antar pendapat mereka seperti itu. Jadi monggo mau ngambil yang mana, tapi sikap Muhammadiyah bersikap bahwa senggolan itu dalam artian bersetubuh atau berhubungan suami istri. Yang kedua, hanya menyenggol kemaluannya sendiri, mengambil hadisnya Nabi tadi, dagingmu sendiri tidak batal, dan kemudian bersinggungan dengan satu mahram tidak masalah. Jadi itu saya kira itu yang cukup bijak ya. Jadi mari kita saling menghargai. Tetapi kalau sudah berada di ranah di dalam perserikatan Muhammadiyah, ya hendaknya bisa mengikuti. Kalau tidak mengikuti pun tidak usah membencinya. Para sahabat tidak pernah membenci. Belum tentu kita yang terbaik, belum tentu kita yang terbaik begitu. Kalau saya, karena begini, saya Pak Roni, ada anak-anak itu Pak, sering kali di sekolah itu ketika selesai wudhu terus mereka malah membuat gaduh itu dengan lawan jenis itu, mengganggu sehingga temannya kembali berwudhu. Itu gimana Pak Roni terkait itu? Jadi itu sebenarnya dia menggodain dengan supaya ya ini jawabannya. Yakinkan bahwa itu tidak mengapa, tidak membatalkan wudhu. Sekali lagi, keluar dari lubang depan belakang, kemudian buang angin, tidak sadar ingatan, kemudian buang air, itu saja. Buang angin atau kentut seperti itu. Jadi ini ada berbeda dari 3 pendapat mazhab tersebut ya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa persentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan membatalkan wudhu apabila menimbulkan syahwat. Ini Pak Roni terakhir, kembali, Pak Roni, ya, monggo silakan. Ada pertanyaan dari Siti Wardiah, kelas 6 Nani Wartabuni. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya Om. Ayo lanjut lagi. Pertanyaan dari Siti Wardia, kelas 5 Nani Wartabuni. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya apakah beristinja itu harus pakai air bersih yang mengalir? Tadi sudah ya Pak ya, monggo Pak Roni. Ya, jadi beristinja diharapkan menggunakan air atau berarti perintahnya beristinja membersihkan kotoran yang keluar dari lubang depan dan belakang dengan air kalau ada air. Kalau tidak ada air maka dengan benda tadi yang suci, dengan 3 kali ya, seperti itu. Nah sekarang ini sudah modern, sudah banyak tisu segala macam. Persoalan yang ditanyakan adalah, apakah harus air yang mengalir itu loh? Kalau harus air mengalir, ya, saya rasa tidak harus. Ya, air itu kan kalau hanya netes gimana? Seperti saya gambarkan di pesawat terbang, itu kan tes, kecil saja. Nah, ya cukup dengan tisunya dibasahi dan dibuat untuk membersihkan kotoran.
Nah kalau semua harus mengair, cek susah, harus mencari air yang mengalir. Kalau begitu di desa-desa yang di tempat apa itu namanya mandi dan seterusnya itu Bu, kan itu kan tidak mengalir. Tapi mereka ada sumbernya, sumber dari bawah itu. Kalau tidak ada sumbernya itu nggak mungkin air itu masih terus ada. Berarti sudah ada pergantian. Iya. Nah, artinya kalau air mengalir itu kan cepat keluar apa kotorannya itu, digesek dikit dibawa oleh air mengalir. Ya silakan dipilih tapi jangan menghukumi. Harus ya. Harus itu dari mana? Ibadah itu kalau nggak ada hukumnya, kalau tidak dari Allah dari Rasul, jangan membuat hukum. Diam saja. Tidak melakukan sesuatu karena tidak ada dasarnya. Diam itu bagian dari takwa Allah. Kalau justru membuat aturan, justru jadi malapetaka nanti di padang mahsyar. Dari mana Anda mengatakan seperti itu? Siapapun derajat ulamanya, selama bukan dari Nabi SAW, ya cukup dihargai saja. Gak usah harus diikuti. Terima kasih. Demikian pemirsa yang berbahagia, pada kali ini, pertemuan kali ini tentang toharo, istinja dan wudhu. Untuk itu akan dilanjutkan pada program-program berikutnya. Insya Allah. Bismillah. Terima kasih. Kita tutup Pak Roni dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.